dia tuh melihat kok bayi-bayi di sana tuh banyak yang lahirnya terus dia ingat gitu ya, dia ingat kepada hewan kanguru. Nah, hewan kanguru itu kan tidak pernah melahirkan bayinya sesuai masa kehamilan. Kalau kanguru saya nggak tahu ya hamilnya berapa bulan. Kalau manusia kan 9 bulan ya, 36 minggu. Nah, kanguru itu selalu melahirkan di bawah usianya gitu ya. Jadi dia selalu melahirkan bayinya tuh kecil, kemudian dia besarkan di dalam perut, di dalam kantong. Dia besarkan di dalam kantong sehingga bayinya tuh ya di dalam kantong, nyusuin tinggal ngomong aja gitu ya. Pipis mungkin dia turun, termasuk lagi. Jadi selama itulah maturasinya dilakukan di dalam kantong si ibu. Jadi kalau di perawatan bayi itu sebetulnya ada inkubator. Hanya saja kan inkubator itu terbatas ya. Kalau bayi yang prematur ada 10, inkubatornya cuma 2, mau gimana gitu ya. Jadi mau metode kanguru ini diterapkan. Nah, metode kanguru ini adalah metode skin to skin kontak ya. Jadi dari skin bayi ke skin ibu atau ke skin ayah. Jadi si bayi tidak pakai baju, ibu juga tidak menggunakan baju atau bapak juga tidak menggunakan baju. Tapi nanti pakai baju, yang penting skin to skin dulu ya. Terus posisinya bayi cuma pakai pampers ya, pakai topi, pampers dan topi. Perawatan metode kanguru itu ada 2, ada intermittent, ada continue. Intermittent itu minimal 1 jam ya, minimal. Jadi metode kanguru itu akan efektif kalau dia dilakukan minimal 1 jam ya. Makanya sebelum mau melakukan PMK, pastikan dulu nih misalnya ibunya udah mandi gitu ya, udah BAB gitu ya, anaknya juga udah pup, udah nyusuin. Supaya apa? Supaya misalnya tiba-tiba misalnya gendong, ibunya pengen pup gitu ya, buka belum sejam udah dibuka gitu. Atau bayinya baru belum pup gitu ya, baru 15 menit udah pup. Itu nanti nggak efektif. Jadi boleh 24 jam, tapi minimal dia adalah 1 jam. Terus 24 jam itu diturunin nggak Bu? Turunin kalau bayinya pup ya. Terus kalau minta nyusu Bu, kalau ibu bisa langsung menyusui ke samping bisa. Tapi kalau ibu nggak bisa atau bayinya nggak mau, boleh digendong seperti ini ya. Nah, jadi kenapa PMK itu sangat efektif? 1, bayi itu kan kehilangan kalorinya itu gampang banget. Jadi kalau dia nangis ya, terus tangannya gerak-gerak, itu dia kehilangan kalori. Ya kalian juga gitu kan, jalan aja kan kalorinya kebakar sebetulnya. Cuma kalori yang masuknya lebih banyak ya, aktivitasnya lebih sedikit. Jadi kalori yang masuknya 1700, ngeluarinnya cuma 500 gitu ya. Cuma jalan doang, nanti dari kosan ke sini naik motor gitu ya, jalan kaki cuma sebentar. Nah, itu kan kalori yang terbakar sedikit. Tapi kalau bayi asupannya kan masih sedikit ya, lambungnya masih kecil. Jadi kalau nangis sedikit, apalagi pada bayi-bayi prematur yang beratnya di bawah 2000, itu gampang banget kehilangan berat badan sama suhu. Jadi makanya dilakukan PMK supaya bayinya diem aja. Ya kalau di PMK kan dia nyaman ya, mendengarkan suara detuk jantung ibunya, terus dia nempel aja. Aktivitasnya banyak tidur, bangun cuma nyusuin. Jadi peningkatan berat badan terjadi secara drastis. Anak kita juga membaik. Ya, jadi dia ngerasa kayak di dalam rahim gitu ya, nyaman. Nah, alatnya tadi ya ada topi, bayinya harus dikasih topi. Terus ini jarit, tahu jarit? Tahu. Nah, ya ini jarit, kain pengais ya. Ini bahannya agak kasar ya. Yang lembut kan banyak yang boleh cari yang lembut. Ini adalah baju kanguru ya. Baju kanguru tuh bukan bentuknya kayak hewan kanguru ya. Ini kayak daster, kayak baju rumah sakit. Nah, ini nanti ada kantungnya. Baju pasutri. Ya. Dinas. Baju dinas. Nanti si bayi dimasukin ke sini. Ini diikat, lalu bajunya dipakai sama si ibu. Ini pitanya memang cuma ada 1 ya, di sini doang nih. Nanti untuk menyesuaikan berat badan si ibu ya. Nah, untuk PMK itu bayi harus dibuka bajunya. Siapa yang mau jadi modelnya? Siapa? Leni, udah belum? Ayo, siapa? Berarti sarung tangan sama kaki juga dipakai. Sarung tangan sama kaki dipakai. Ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, yang penting tertutup. Leni. Ellen sini. Bayinya pakai pampers doang ya? Ya, sini. Nanti gantian ya, bisa yang cewek yang cowok loh. Nih, ibu
Ibu bajunya dibuka, branya juga dibuka. Jadi skin to skin kontak sama si ibu. Bayi berada di tengah-tengah payudara ibu. Tengok lehernya ya, jangan begini, jangan lurus, nanti ketutup. Boleh ke kanan, boleh ke kiri gantian. Tangan, tahu kodok kan? Nah, tangannya harus nempel sama si ibu. Kakinya juga harus nempel. Coba kita kaliin. Jangan dikangkalin ya, gini aja. Coba pegang. Nah, saya pakai baju ini ya. Jangan nangis. Sedih ya. Udah baby blues aja. Ya, ini bapaknya tidak memperhatikan, jadi terus nih ya. Oke, ini baju bayi kantongnya. Nah, yuk masukin. Ini pakai pampers ya, bukan celana ya, nggak perlu pampers. Karena kalau nggak pakai pampers, Bu boleh nggak pakai popok. Kalau pakai popok, kalau bayinya kencing itu kan sangat mengganggu ya. Harus turun lagi, pakai lagi pampers kan lumayan lah, bisa 3 jam. Jadi pakai pampers, bukan saya jualan produk pampers ya. Berapa sih? Berapa? Tekan dulu. Saya iketin dulu. Nah, ini ada talinya di samping ada 2. Mundur. Coba. Mundur, awas. Ini sesuai ukuran ibu dan bayi ya. Kalian mau daftar tilik nggak? Nah, ini nanti ini kan pakai topi ya. Ini pakai ya, Bu. Banyak dulu. Nah, ini kalau misalnya nggak sesuai bajunya, saya boleh sih menyarankan kalian pakai pin aja di sini ya. Jadi biar ibunya juga tetap cantik ketika pakai PMK. Dah, nanti si ibu kalau ini nggak perlu pakai baju lagi. Ya, ibu boleh sambil nyapu gitu ya. Kan ini tertutup kan, ini samping ya. Boleh beraktivitas. Ya, seperti ini. Kalau cuma pakai jari doang gimana, Bu? Kalau jari doang harus pakai baju luar ya. Yuk, kita lepas. PMK. Nih, kalau nggak ada, Bu mau beli baju kanguru, tenang, nggak usah khawatir ya, nggak usah kehabisan ide. Nah, gitu suaminya gitu deh. Tapi si ibunya pakai baju, enggak kan? Enggak, ibunya nggak pakai baju. Tapi ibunya nanti ini kan ada bajunya, jadi ibu nggak usah pakai baju lagi. Kalau ini ibu dalam keadaan tidak menggunakan baju, sama tangan sama dadanya kayak tadi lihat. Ini pegang dulu. Nah, disesuaikan ya kondisi jari. Kalau bahannya ada yang jersey yang kayak karet itu lebih enak ya. Jadi dia lebih elastis. Nah, ini si kakinya nggak kelihatan kan? Nah, nanti ibunya pakai baju dari luar. Jangan nggak pakai baju, nanti ibunya masuk angin. Nggak pakai kemeja ya anak kancinya. Terus ibu bisa tuh sambil beli sayur gitu ya, sambil masak. Tapi jangan sambil ke salon ya, dinginan bayinya. Ini memang bukan baju ibu hamil, jadi dia enggak susah. Dah kayak gini, dah ibunya boleh jalan-jalan. Ya, itu PMK. Minimal 1 jam. Bu, kalau belum 1 jam bayinya nyapup ya udah turunin dulu lah ya. Ya, ada pertanyaan untuk PMK? Itu bisa buat nurunin panas gak? Nurunin panas, asalkan si ibunya juga jangan panas. Jadi kalau bayi mau di PMK itu kondisinya harus stabil. Ya, kalau misalnya Bu bayinya demam boleh nggak digendong? Boleh. Boleh ya. Asal kalau lagi demam jangan digendong sama bapak. Ayo ayah. Bapak tuh metabolismenya tinggi. Hai. Udah ada pacaran belum? Hah? Udah ada pacaran belum?